Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan. Apa kabarnya di hari ini? Semoga dalam keadaan baik. Kita bertemu dalam persekutuan doa pagi online GKI Gading Indah di hari Sabtu ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan serta menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita memulai persekutuan kita dengan menyanyikan lagu kita bersama dengan Sound of Gading Indah, lagu dari NKB 128, Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, di gua singa saat disesat, dalam erang atau senang. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentar dan tak gentar. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mari kita menaikkan doa kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di hari ini biarlah kami bersyukur atas kehidupan yang baru yang dapat kami jalani. Dengan hari yang baru, juga kiranya kami punya semangat yang baru, kekuatan yang baru, serta juga pengharapan yang baru untuk menjalani hari ini. Biarlah kami terus berserah kepadamu Tuhan di dalam segala kehidupan kami, juga di saat ini ketika kami menaikkan
doa-doa kami dalam merenungkan firman-Mu. Tuhan, bersabdalah kepada setiap kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan di hari ini. Ibu bapak saudara-saudari kasih Tuhan, mungkin ada di antara kita yang mengikuti berita di seminggu terakhir ini mengenai hilangnya Eril, atau nama lengkapnya Emeril Khan Mumtaz, anak dari Bapak Gubernur Ridwan Kamil. Eril menghilang di Sungai Are di kota Bern di Swiss sejak hari Kamis yang lalu tanggal 26 Mei. Dan sampai setidaknya renungan ini dibuat, belum ada berita bahwa Eril telah ditemukan. Bahkan kemudian status Eril berubah dari orang hilang menjadi orang tenggelam, dan Pak Ridwan Kamil bersama keluarga telah mengikhlaskan kepergian Eril, bahwa ia menjadi korban tenggelam di sungai tersebut sekalipun jenazahnya belum ditemukan. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada sebuah video singkat yang diunggah di media massa dan kemudian menjadi viral mengenai kondisi Pak Ridwan dengan istri dan Zara, anak kedua mereka, di Bandara Qatar Doha di dalam perjalanan mereka dari Swiss pulang kembali ke Indonesia dan transit di bandara tersebut. Digambarkan di dalam video itu bahwa Pak Ridwan berjalan dengan lunglai. Dia menatap ke bawah sambil berjalan dengan lesu dan menarik koper yang ia bawa. Ibu bapak saudara-saudari, ada banyak ungkapan-ungkapan simpati yang diberikan kepada Pak Ridwan. Begitu juga melalui semua proses yang sedang dijalani sampai saat ini, ada begitu banyak ungkapan-ungkapan simpati, bela rasa, dan bela sungkawa yang diberikan untuk mendukung Pak Ridwan, dan juga doa-doa dinaikkan agar setidaknya Eril bisa ditemukan kembali walaupun dalam keadaan yang mungkin sudah tak bernyawa. Nah, ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, berapa banyak pun ungkapan simpati, empati, dan bela sungkawa yang diucapkan oleh banyak orang, oleh masyarakat, bahkan juga melalui berbagai media massa maupun ungkapan-ungkapan langsung yang berbentuk bunga-bunga ucapan duka yang dikirimkan ke tempat kediaman mereka di Bandung. Tentu semua itu tidak bisa menghapus kesedihan Pak Ridwan bersama keluarga begitu saja. Bahwa semua ucapan duka itu tidak serta-merta membuat Pak Ridwan bersama keluarga dan mungkin juga masyarakat Bandung yang berduka kemudian hilang semua rasa dukanya. Beban yang dirasakan tetap ada. Kenyataan tak bisa dipungkiri dan waktu tidak bisa dibalik bahwa Eril pada kenyataannya telah menghilang. Nah, ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan yang kita jalani, setiap kita juga punya beban-beban kehidupan kita masing-masing. Beban-beban yang sebentar maupun beban-beban yang begitu lama yang kita tanggung.
beban dan pergumulan hidup yang datang secara tiba-tiba maupun pergumulan hidup yang sudah dapat kita prediksi bahwa akan terjadi. Dan ketika pergumulan demi pergumulan itu datang, membuat kita menjadi letih, membuat kita menjadi lelah, membuat kita merasa hidup ini penuh dengan beban yang rasanya tak sanggup untuk kita hadapi. Orang-orang yang mengenal kita dan mengasihi kita tentu akan memberikan dukungan-dukungan terbaik kepada kita. Dan itu tentu menolong, meringankan beban kita, sekalipun tak ada yang bisa mengubah keadaan. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini adalah sebuah ajakan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan memanggil setiap orang-orang yang punya pergumulan untuk mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan agar beban berat dalam hidup kita dapat Tuhan lepaskan. Semakin berat dan semakin besar, semakin sulit pergumulan hidup yang kita alami, semakin perlu kita mendekat kepada Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang salah, bahwa ketika hidupnya terasa begitu banyak beban, begitu banyak kesibukan-kesibukan, begitu banyak urusan, sehingga waktu untuk berdoa pun menjadi semakin sedikit. Lalu justru malah semakin memperkecil waktu doanya. Nah, ini ada sesuatu yang keliru karena semakin banyak urusan kita, semakin banyak beban kita, semakin berat pergumulan kita, semakin banyak pula kita butuh berdoa. Dan bukan kemudian malah mengurangi waktu doa kita untuk sibuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Atau kita menghibur diri dengan berbagai cara, mencari teman untuk cerita, atau juga mungkin melakukan hiburan melalui berbagai cara lain. Kita healing, kalau istilah anak muda sekarang, kita pergi ke tempat yang kita suka. Itu tentu ada baiknya. Namun lebih mendasar lagi, hal yang baik untuk kita lakukan adalah memberi waktu bagi kita untuk mendekat kepada Tuhan. Karena apapun yang orang lain ucapkan dan lakukan buat kita, tidak ada yang benar-benar bisa menghilangkan beban hidup kita, kecuali hanya Tuhan. Tuhan bisa memakai orang lain untuk menolong kita, tapi sumber pertolongan utama kita adalah dari Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa ada hook yang kita dapatkan dari Tuhan, yang Tuhan pasang kepada kita ketika kita belajar dari Tuhan. Tapi hook itu, beban itu, panggilan untuk belajar pada Tuhan itu adalah beban yang ringan, kata Tuhan. Dan Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Tuhan akan memberikan kepada kita pertolongan dan kekuatan yang tepat pada waktunya. Dan oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari, menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita, bukankah betapa bersyukurnya kita punya Tuhan, tempat kita bisa melepaskan beban kita. Tuhan yang bahkan memanggil kita, yang siap untuk mengangkat beban kehidupan kita. Tuhan yang mau mendengar kita. Dan bersama dengan Tuhan, setiap cerita-cerita kita, rahasia kita menjadi aman. Dan bahkan
kita memperoleh kelegaan dalam hidup ini. Oleh karena itu, di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, semakin besar dan banyak pergumulan kita, semakin besar dan banyak waktu yang kita butuhkan untuk berdoa kepada Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Teruslah memberikan waktu bagi diri kita untuk mendekat dan diraih oleh Tuhan dan memperoleh kelegaan darinya. Tuhan itu setia dan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Mari kita menyanyikan lagu kita dari Kidung Jemaat 362, Aku Milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu.
Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu pada saat ini membawa doa kami. Tuhan, kami mau menaikkan kepadamu doa kami secara pribadi, apa yang ada dalam hati dan pikiran kami, apa yang kami rasakan tentang kehidupan ini dengan berbagai pergumulan dan suka duka yang ada. Dengarkanlah ya Tuhan doa kami. Kami mau berdoa pada saat ini secara pribadi, lepas pribadi dimanapun kami berada pada saat ini. Kami hening sejenak, berdoa kepadamu. Tuhan yang Maha Kasih, setiap kami mengalami berbagai pengalaman hidup yang berbeda. Dan dalam pengalaman-pengalaman itu biarlah kami dapat saling menguatkan dan mendukung satu dengan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan bagi umat-Mu yang sedang bergumul dengan pergumulan di tengah-tengah pekerjaan atau usaha di masa-masa pandemi ini yang terasa berat dan tak berkesudahan. Kami berdoa buat mereka yang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan menjadi tepat pada waktunya pekerjaan itu dapat diperoleh. Kami berdoa untuk mereka yang melakukan upaya meningkatkan usaha atau mencari usaha yang baru. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan jalan keluar. Apa yang dibutuhkan menjadi modal, serta juga strategi, kiranya segalanya menjadi baik adanya. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga yang sedang bergumul dengan hubungan relasi satu dengan yang lain. Kiranya Engkau memberikan damai sejahtera dan kerukunan kepada setiap keluarga-keluarga-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, bagi setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Bu Marliana, Ibu Damayanti, untuk Pak Hartono dalam perawatannya, serta Bu Okta dan Bu Iin Susetia di rumah sakit. Serta saudara-saudari kami yang lain yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka dan kesehatan keluarga mereka. Jamahan-Mu Tuhan terus kiranya menjadi nyata. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk setiap anak-anak kami yang menjalankan studi dan mereka akan melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun mereka yang akan menghadapi ulangan dan ujian-ujian akhir mereka. Kiranya ada semangat untuk belajar, ada sukacita yang mereka peroleh. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu yang akan merayakan kebaktian Pentakosta dan pengucapan syukur tahunan pada hari Minggu 5 Juni ini, juga di GKI Gading Indah. Kami berdoa untuk semua persiapan ibadah, khususnya ketika ibadah dilakukan di 2 kali kebaktian di GKI Gading Indah, maupun juga sudah mulai melakukan ibadah minggu di aula penabur. Kiranya Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan, baik yang melayani secara digital untuk online maupun yang melayani secara onsite. Tuhan juga berkati agar di dalam semua yang dilakukan di tengah-tengah ibadah, maka menjadi kekuatan iman bagi umat-Mu di mana ungkapan syukur dapat dinaikkan. Dan ya Tuhan, biarlah umat-Mu, gereja-Mu dapat menjadi kesaksian bagi dunia ini tentang Engkau yang terus memelihara kehidupan. Engkau yang mencurahkan kuasa Roh Kudus untuk menolong umat-Mu menjalankan kehidupan ini menjadi berkenan di hadapan Engkau. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk rencana baptis anak yang akan dilakukan pada tanggal 19 Juni nanti. Setiap anak-anak yang akan datang bersama dengan orang tua mereka yang akan menyatakan iman, serta seluruh keluarga, teman dan sahabat yang mendukung mereka. Maka biarlah pelaksanaan baptis anak nanti menjadi satu materai bagi anak-anak yang telah mendengar seruan untuk datang mendekat kepadamu. Kuatkanlah iman orang tua, biarlah mereka juga dapat terus terpelihara dalam iman untuk mendidik anak-anak mereka di dalam kasih. Bahkan setiap keluarga-keluarga ini, biarlah kiranya dapat terus juga menjadi kesaksian dan teladan di dalam kehidupan mereka bagi banyak orang. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa juga
untuk berbagai kehidupan kami di hari ini. Di dalam kegiatan demi kegiatan dari pagi, siang, sore sampai malam nanti. Bahkan dalam kehidupan kami ke depan. Biarlah kami jalani segala sesuatunya dengan penyertaan yang berasal dari Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau terus menuntun kami, memberikan kelegaan, memberikan jalan keluar yang kami percaya akan datang tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kiranya banyak hal baik yang kita alami bersama dengan Tuhan. Dan salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.